Sobat Ngobras pasti pengen tahu, ini siapa nih yang di pinggir saya ini, yang di samping saya ini gitu kan. Orang mana? Orang mana Kak Ida? Orang Kuningan. Oh asli Kuningan ya, Kuningan Kota Kuda ya Kak Ida ya? Iya betul. Ya. Berarti setiap kuda pakai sepatu ya, karena takut jalannya licin gitu ya. Ya, mohon maaf ya Sobat Ngobras, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Ida. Kak Ida, gimana nih agar tetap semangat meskipun sibuk di bulan Ramadan? Oke, gimana agar tetap semangat meskipun kita sibuk ketika Ramadan gitu. Nah, di sini sibuknya itu sibuk apa dulu nih Kak? Kadang ada orang yang mengartikan sibuk ini karena Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya gitu. Karena harus bangun lebih awal untuk sahur, karena nanti ada tarawih juga. Jadi mereka itu udah mengatakan kalau hal itu adalah suatu kesibukan gitu ya. Padahal sibuk itu sebenarnya bukan seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan kita sibuk ketika Ramadan, ya itu justru bagus gitu, karena memang harus sibuk gitu ketika Ramadan itu. Entah itu sibuk untuk qiyamul lailnya, entah itu sibuk untuk tarawih ya tadi sama, kemudian sibuk untuk kajian-kajian keilmuannya, kemudian sibuk sedekahnya. Pokoknya intinya kita sibuk ketika Ramadan itu bukan suatu permasalahan, tapi emang suatu keharusan gitu. Tapi bagaimana caranya kita agar tetap semangat nih ketika kita sibuk, di sini sibuknya itu sibuk dalam kebaikan gitu ya. Berarti kita harus gimana caranya biar istiqomah gitu. Karena biasanya nih kalau misalkan 10 pertama Ramadan itu kita masih semangat lah ya. Rencana-rencana itu masih tersusun dengan rapi gitu ya. Tapi ketika kita masuk ke 10 hari kedua itu udah mulai mikirin baju lebaran nih. Iya, baju lebaran dulu ingat sekali ya. Bener. Pas kita lagi SD gitu kan. Iya, tapi kalau udah menjadi mahasiswa kayaknya enggak ya. Sama aja sih kayaknya. Oh, sama aja. Masih inget aja belum baju lebaran ya kayak. Iya betul. Kemudian kalau misalkan udah akhir-akhir, apalagi 10 terakhir gitu, kita udah sibuk-sibuk bikin kue, bantuin orang tua gitu ya. Nah, gimana sih sebenarnya biar tetap semangat ya? Itu tadi kita harus tetap melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, karena kita sudah merencanakan berarti apapun kondisinya kita harus bisa tetap untuk ngelaksanainnya gitu. Kita tuh harus memaksakan sih sebenarnya. Kalau misalkan kita udah mulai imannya udah turun, maka kita untuk menaikkannya lagi kan, iman itu naik dengan ketaatan dan turun itu dengan kemaksiatan ya. Ketika kita turun maka kita harus tumpuk lagi kebaikan biar iman kita tuh meningkat lagi gitu. Nah, atau kita juga apa sih tadi? Ininya harus dikejar ketakwaannya dan dijauhi kemaksiatannya supaya imannya itu tetap stabil gitu ya Kak. Ini kan kalau misalkan ketika Kakak misalkan kayak capek nih, lelah gitu, apa sih yang untuk membangkitkan semangatnya itu apa? Contohnya kalau misalkan penat itu kan kita dengerin sholawatan atau ala Kak Ida itu apa nih? Biasanya kalau mahasiswa STIK Al-Multazam ketika Ramadan itu penat, apa sih yang dilakuin gitu? Mungkin kalau untuk menghilangkan kepenatan itu tiap orang beda-beda ya Kak. Kalau misalkan kita mau melakukan ibadah, misalkan kita mau menghafal Al-Quran atau mau tilawah, tiba-tiba kita males nih gitu. Gimana sih caranya? Ya udah kita mah paksain gitu. Sebenarnya nggak ada solusi lain selain kita memaksakan diri Kak sebenarnya. Karena dengan memaksakan diri maka kemalasan itu sebenarnya insya Allah akan hilang dengan sendirinya gitu. Tapi emang kalau kita lagi di posisi benar-benar down gitu, kita boleh kok istirahat sedikit gitu. Kita boleh merefresh diri gitu. Karena kita juga nggak bisa memaksakan diri terlalu ini ya Kak. Misalkan kita mau pergi dulu nih, healing dulu. Misalkan kita ke tempat wisata kah, atau kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sama orang tua, sama teman-teman, sahabat gitu. Atau kita bisa cari hiburan, dengerin sholawat tadi kata Kakak gitu. Intinya semua hal yang bisa kita gunain untuk merefresh diri silahkan lakukan gitu, tapi jangan lama-lama ya. Itu kita untuk ngecas diri aja gitu, nanti biar kita lebih semangat lagi untuk melakukan hal-hal rutinitas kita gitu. Berarti ke tempat yang gratisan aja lah. Kalau misalkan ke tempat wisata orang tutup juga ya kayak ya. Terus mungkin nantinya juga haus jadi malah merusak ibadah gitu ya. Jadi mungkin cari hiburannya juga yang gratis emang, aja ya. Yang emang bisa kita lakuin gitu. Ini kan nih Sobat Ngobras kan tentunya pasti masih greget gitu kan, pengen nanya-nanya lagi ke Kak Ida. Nah, dari saya sih menginginkan 5 kata deh untuk sobat-sobat Ngobras gitu biar tetap semangat gitu. Apa nih Kak? 4 kata, 5 kata aja deh. 5 kata ya, apa ya? Mungkin
ini aja deh, jangan banyak tidur, perbanyak tilawah. Oh iya Bang, bener banget ya 5 kata ya. Jangan banyak tidur, perbanyak tilawah. Berat sekali ya. Berat sekali memang ketika kita ngobrol bincang-bincang sama yang Masya Allah ya gitu kan. Jadi kita terbawa arus positif gitu. Ketika misalkan kita ngobrol bareng, ngobrol santainya mungkin bukan sama Kak Ida, ya nggak tahu ya saya termotivasi atau enggak. Tapi kali ini sungguh motivasi sekali, luar biasa Kak Ida, keren. Jadi kalau misalkan saya ketika sudah turun lagi, nanti saya hubungi Kak Ida lagi lah, ya, untuk siap. Membakar semangat saya ya, untuk keberhasilan di bulan Ramadan. Oke Sobat Ngobras, jika Sobat Ngobras ingin seperti Kak Ida nih, Kak Ida ini bisa sukses dalam cita-citanya. Dan saat ini juga Kak Ida sebagai Presiden Mahasiswi, tentunya Kak Ida memilih lingkungan yang baik dan benar ya untuk mensukseskan cita-citanya. Nah di sini saya akan menginformasikan tentang PMB STIQ Al-Multazam. Yang ingin kuliah, menghafal Quran dan berbeasiswa, silahkan gabung bersama kami di STIQ Al-Multazam. Linknya ada di bawah ini ya Sobat Ngobras, jangan lupa. Nah baik, tetap pantengin terus channel YouTube STIQ Al-Multazam Official untuk menemukan podcast-podcast selanjutnya. Insya Allah akan seru-seru ya Sobat Ngobras. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe ya. Bye, Assalamualaikum. Halo sahabat Ngobras, mau ngasih info nih, ada satu tempat makanan terfavorit di Kuningan, yaitu Sambal Ijo, yang terletak di Jalan Raya Manislor nomor 57, di sebelah SPBU Manislor. Jadi buat teman-teman yang lagi main ke Kuningan, terus lagi lapar, atau punya acara besar bersama saudara ataupun sama keluarga, jadi langsung aja datang ke Sambal Ijo yang berada di Jalan Manislor nomor 57. Yaitu, dan satu lagi untuk teman-teman Ngobras yang lagi mager ataupun lagi males, bisa pesan melalui delivery order. Jadi nomornya ada di bawah ini. Jadi pilihannya adalah sambal ijo, pedasnya maknyus.